Ya, shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Senang sekali kita bisa bertemu kembali. Ya, walaupun belum bisa tatap muka langsung dengan semua jemaat, tetapi kita bersyukur. Ya, hari ini kita juga masih bisa mendengar firman Tuhan. Saya percaya kita akan semakin dikuatkan, diteguhkan melalui firman Tuhan. Firman Tuhan harus menjadi makanan rohani bagi kita, yang menyegarkan, yang membangkitkan semangat kita di dalam kita mengiring Tuhan. Puji nama Tuhan. Baik, kita akan berdoa buat firman Tuhan terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami bersyukur, terima kasih satu kesempatan yang sangat indah di mana Tuhan masih memberikan kepada kami untuk kami boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu Tuhan. Biar firman ini menjadi satu makanan yang segar, makanan yang bergizi, makanan yang membangkitkan iman kami, yang membuat kami makin bertumbuh dewasa di dalam Tuhan, sehingga roh kami boleh semakin menyala-nyala di dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu hari ini Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru. Urapi setiap kami semua yang mendengar dan menyaksikan Tuhan, baik secara langsung maupun melalui video Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala roh-roh yang coba merintangi, menghalangi pemberitaan firman Allah, kami sepakat sehati kami hancurkan kau dalam nama Yesus. Biar Roh Kudusnya akan beracara dari awal sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang saya berikan satu judul, kita diberkati melalui kehidupan Thomas. Ya, sekali lagi, kita diberkati melalui kehidupan Thomas. Thomas adalah salah satu murid Tuhan Yesus, ya. Nanti akan kita pelajari bersama-sama. Sering banyak orang mengatakan Thomas itu adalah orang yang ragu-ragu, orang yang bimbang, orang yang lugu, ya. Tetapi di satu sisi saya melihat, saya merenungkan, ada banyak hal yang menjadi berkat bagi kita melalui kehidupan Thomas, ya, salah satu murid daripada Tuhan Yesus. Nah, Thomas itu artinya twin atau kembar, ya, kembar, atau Didimus juga. Thomas juga disebut Didimus yang artinya anak kembar. Walaupun di dalam Alkitab tidak menulis siapa kembarannya Thomas, tetapi satu hal yang menjadi satu pelajaran bagi kita adalah Thomas banyak menjadi berkat bagi kita. Ya, puji nama Tuhan. Nah, saya seperti biasa saya membagi khotbah saya menjadi 4 bagian. Yang pertama, ya, yaitu kita juga dipanggil Tuhan. Ya, seperti saya katakan tadi, Thomas adalah salah satu murid daripada Tuhan Yesus yang dipanggil Tuhan. Namun saya ingin katakan bahwa kita pun adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. Kita juga dipanggil Tuhan. Nah, saudara, mari kita baca di dalam Markus pasal 3, Injil Markus pasal 3 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat 19. Ya, ini adalah peristiwa pada saat Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya. Markus pasal 3 ayat 13 dan 19. Memang di Injil yang lain juga menulis, namun saya senang mengutip dari Markus pasal yang ketiga ini. Ayat 13 sampai dengan 19. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya. Sekali lagi, ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya. Ya, di dalam Alkitab saudara perlu garis bawah itu, orang-orang yang dikehendakinya. Ya, di Alkitab saya garis bawahi dan saya stop kilo itu kata itu, saudara. Orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang yang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedius, dan Yohanes saudara Yakobus. Yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas.
sekali lagi Thomas, Yakobus, anak Alfeus, Tadius, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Nah, itu terdapat di dalam Markus 3 ayat 13 sampai 19. Nah, saudara, saya ingin mengingatkan kepada kita bahwa Thomas adalah salah satu murid yang dipanggil oleh Tuhan Yesus, yang hari ini akan kita pelajari bersama-sama, yang ternyata menjadi berkat bagi kita, berkat bagi banyak orang melalui kehidupan Thomas, saudara. Ya, sekali lagi Thomas adalah salah satu murid yang dipanggil Tuhan Yesus. Artinya apa? Tadi katakan orang-orang yang dikehendakinya. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya. Wah, puji nama Tuhan. Thomas adalah termasuk orang yang dikehendaki oleh Yesus untuk dipanggil menjadi muridnya. Ya, dan mereka pun datang kepadanya. Wah, ini sesuatu yang sangat indah, saudara. Nah, saudara, kita harus tahu, saudara, bahwa kita juga dipanggil menjadi murid-muridnya. Sekali lagi, kita juga dipanggil menjadi murid-muridnya. Karena apa? Karena kita adalah orang-orang yang dikehendakinya. Waduh, puji nama Tuhan. Saudara dan saya, orang-orang yang sudah percaya pada Tuhan Yesus adalah orang-orang yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita dipanggil untuk menjadi murid-muridnya. Itu sesuatu yang luar biasa, saudara. Sebab tidak mudah orang untuk mau menerima panggilan itu. Saya sudah berkali-kali, saudara, saya berdoa, ya, saya bersaksi, saya sangat mengasihi keluarga saya yang mereka banyak yang belum percaya Tuhan. Tetapi tidak semudah itu mereka mau menerima panggilan itu. Tidak semudah itu mereka bisa menangkap dan kemudian mau datang kepadanya. Tidak semudah itu, saudara. Walaupun ada beberapa orang yang sudah mau, ya, menerima panggilan itu, tetapi itu sangat-sangat membutuhkan proses yang panjang, bertahun-tahun. Saya berdoa bagi mereka, ya, saya menangis bagi mereka, ya, saya terus memohon kepada Tuhan, belas kasihan Tuhan, supaya mereka juga boleh menerima panggilan dan mereka boleh diselamatkan. Tetapi ternyata tidak semudah itu. Jadi kalau saudara dan saya menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, itu adalah sesuatu yang anugerah yang luar biasa. Karena kita mau datang kepadanya. Karena saudara dan saya adalah orang-orang yang dikehendakinya. Waduh, yang diinginkan, yang dirindukan oleh Yesus sendiri, saudara. Mari saya berharap, saudara, di bagian yang pertama ini saudara sudah lebih dahulu menangkap ini sesuatu yang luar biasa. Jangan menganggap ini sesuatu yang sepele. Jangan menganggap ini sesuatu yang ecek-ecek, sesuatu yang biasa-biasa saja. Tetapi mari kita mau merespon bahwa ini adalah sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang dahsyat, saudara. Sesuatu yang luar biasa. Saya pernah mendengar bagaimana seorang suami atau seorang bapak bagaimana memenangkan istrinya yang tadinya belum di dalam Tuhan. Dia dengan berbagai macam dia rayu, bagaimana juga mereka belum mau menerima Yesus. Ya, bahkan dikatakan pernah juga di semacam kayak anak diagendong segala, ya. Tetapi juga tidak membuat mereka, si istri ini tidak percaya Tuhan Yesus. Tetapi pada saat panggilan itu datang kepada dia mau datang kepadanya dan menerima Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, saudara. Mari, saudara. Jadi yang pertama kita harus mensyukuri, kita harus menangkap ini adalah sesuatu yang luar biasa bagi kita. Dan yang kedua tentunya kita jangan berhenti untuk terus berdoa bagi mereka yang kita rindu supaya mereka juga mendapatkan panggilan Tuhan, supaya Tuhan juga menghendaki agar dia boleh diselamatkan. Ini yang menjadi doa kita, saudara. Ini yang menjadi kerinduan kita. Biar apa yang menjadi kerinduan kita itu connect dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, yang dirindukan oleh Tuhan. Wah, saya percaya kalau itu sudah connect, maka saudara tidak ada bisa yang menahan. Dia akan datang dengan sendirinya. Puji nama Tuhan. Tetapi tugas kita adalah terus berdoa, ya. Doa, kasih dan kesaksian. Saya selalu katakan DKK, doa, kasih
dan kesaksian. Artinya apa? Saudara, kita jangan berhenti berdoa bagi mereka. Kita jangan berhenti untuk mengasihi mereka. Kita jangan berhenti untuk bersaksi pada mereka setiap kali ada kesempatan. Karena kita rindu supaya mereka juga dikehendaki oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Nah saudara, karena apa? Karena firman Tuhan tadi katakan, ya, sekali lagi saya akan baca saudara di dalam Markus pasal 3 bagian yang ke ayat 13 saja. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit, ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk, perhatikan, diutusnya memberitakan Injil dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Puji nama Tuhan. Saya percaya saudara sekali lagi adalah orang yang dipanggil Tuhan dan dikehendaki oleh Tuhan. Oleh sebab itu saudara, kita juga firman Tuhan ini berbicara bagi kita, yaitu apa? Kita juga diutus untuk memberitakan Injil. Seperti saya tadi katakan, jangan berhenti untuk berdoa, jangan berhenti untuk mengasihi mereka, jangan berhenti untuk bersaksi pada mereka. Itu adalah bagian daripada kita sedang memberitakan Injil kepada mereka melalui doa, kasih dan kesaksian yang kita berikan, sehingga mereka suatu kali kala akan terbuka hatinya untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita harus mengerti bahwa kita sebagai murid-murid Tuhan, kita juga diutus untuk memberitakan Injil. Walaupun mungkin tidak seperti murid-murid pada waktu itu, ya, tidak seperti Thomas, murid-murid pada waktu itu yang harus keliling meninggalkan, ya, rumahnya dan kemudian berjalan keliling mengikuti Yesus memberitakan Injil. Saudara, mungkin tidak seperti itu, tetapi yang jelas bahwa setiap kita yang dikehendaki oleh Tuhan, yang dipanggil oleh Tuhan, kita juga diutus untuk memberitakan Injil. Puji nama Tuhan. Nah saudara, Tuhan sudah memberikan kuasa kepada kita untuk mengusir setan. Waduh, sebagai murid-murid yang dikehendaki oleh Tuhan, yang dipanggil oleh Tuhan, Tuhan sudah memberikan kuasa kepada kita untuk mengusir setan. Puji nama Tuhan. Nah saudara, kemarin waktu ada ibadah kaum wanita, ya, Bu Ari juga bersaksi bagaimana katakan pada saat dia ada sedang membaca firman Tuhan, tiba-tiba ada kuasa kegelapan yang mengganggu dia, mengganggu dia, katanya makhluk yang besar tinggi, ya, yang dia Bu Ari bisa melihat itu, ya, tetapi dikatakan Bu Ari cukup berkata, darah Yesus. Langsung itu pergi saudara. Wah, itu sudah pergi saudara. Setan itu lari terpirit-pirit, darah Yesus. Langsung pergi setan itu saudara. Nah saudara, kuasa itu sudah diberikan kepada saudara dan saya. Amin saudara. Kuasa itu sudah diberikan kepada setiap kita yang dikehendaki oleh Tuhan. Setiap kita yang dipanggilnya, kuasa itu diberikan kepada kita. Oleh sebab itu mari saudara, jangan kita membuat celah sedikit pun pada iblis. Jangan kita berkompromi dengan iblis. Jangan kita memberi tempat sedikit pun untuk iblis. Tapi usir dalam nama Yesus saudara. Sebab iblis adalah bapa pembohong, firman Tuhan katakan demikian saudara. Dan kuasa itu sudah diberikan kepada kita. Hanya dengan satu kalimat darah Yesus sudah pergi saudara. Oh luar biasa. Sebab ada roh yang luar biasa di dalam diri kita. Yang firman Tuhan katakan roh itu lebih besar daripada roh-roh jahat apapun, roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Wah, puji nama Tuhan. Nah, saudara, itu bagian yang pertama saudara. Ingat bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara dan saya diutus untuk memberitakan Injil. Saudara sudah diberi kuasa untuk mengusir setan. Puji nama Tuhan. Jangan sampai ada anak-anak Tuhan yang takut dengan setan, ya. Saudara, setan itu takut dengan kita, saudara. Kita belum mengapa-ngapain dia sudah takut. Apalagi saat kita usir dalam nama Yesus. Puji nama Tuhan. Oh, setan akan lari. Puji nama Tuhan. Yang kedua, siap mati bersama Yesus. Ya, siap mati bersama Yesus. Nah, saudara, sekali lagi saya dari awal itu saya katakan kita sedang mempelajari bagaimana tentang kehidupan Thomas yang menjadi berkat bagi kita. Puji nama Tuhan. Nah saudara,
di dalam Yohanes pasal yang ke-11, saudara, saya ingin mengajak kita untuk membaca mulai dari ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Nah, saudara perhatikan apa yang dikatakan oleh Thomas. Lalu Thomas ayat 16 yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Ayat 17, maka ketika Yesus tiba didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus pada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Ayat 25, saudara. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Saudara, ini sesuatu hal yang luar biasa. Ya, peristiwa bagaimana pada saat Lazarus, kita tahu ada tiga bersaudara, Marta, Maria, dan Lazarus, dan kemudian Lazarus yang sakit akhirnya mati. Ya, Yesus dipanggil pada waktu itu, tetapi Yesus sengaja untuk tidak hadir, ya, karena supaya Allah dimuliakan, ya, melalui peristiwa kematian Lazarus itu. Kemudian saudara, di dalam peristiwa itu saudara ada sesuatu yang menarik. Ya, pada waktu Thomas berkata, ya, Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-muridnya yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Nah saudara, Thomas ini saudara, walaupun dia salah mengerti apa yang disampaikan oleh Yesus, tetapi Thomas dari satu sikapnya menunjukkan bahwa dia adalah seorang murid yang siap mati untuk Yesus. Dia adalah seorang murid yang siap mati untuk Yesus. Walaupun Thomas dianggap juga sebagai orang yang murid yang lugu, yang ragu-ragu, yang bimbang, yang tidak mudah percaya. Tetapi satu hal kita tangkap saudara, bahwa Thomas adalah orang yang siap mati untuk Tuhan Yesus. Nah saudara, ini satu pelajaran yang sangat menarik bagi kita. Sebagai murid Tuhan Yesus, kita pun juga harus siap mati untuk Tuhan Yesus, tentunya melalui jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 16 di sana dikatakan kita pun harus wajib, ya, karena kita tahu bahwa kasih Allah, ya, yang rela mati untuk menebus dosa-dosa kita, menyerahkan nyawanya bagi kita. Kita pun wajib menyerahkan nyawa kita bagi saudara-saudara kita. Nah saudara, ini satu komitmen yang harus kita pegang saudara. Ini harus sesuatu yang kita sebagai seorang murid yang sudah dipanggil, yang sudah dikehendaki, yang sudah diutus dan diberi kuasa, kita harus siap untuk menyerahkan nyawa kita mati demi saudara-saudara kita yang belum diselamatkan. Saudara, puji nama Tuhan saudara.
Puji nama Tuhan. Ini sesuatu kepercayaan yang diberikan kepada kita sebagai murid-muridnya. Puji nama Tuhan. Saya percaya saudara, di saat kita melayani, ya mungkin saudara dikecewakan, mungkin saudara disakiti hati. Saudara, ini menjadi satu penghiburan bagi kita. Itu tidak sebanding, ya. Seharusnya kita harus siap untuk sampai mati. Kalau kita hanya disakiti, kita hanya dikecewakan, itu belum apa-apa, ya, di dalam pelayanan kita. Saudara, itu belum apa-apa. Jadi mari saudara, kita tetap bersyukur, kita tetap bersukacita. Puji nama Tuhan. Thomas, orang yang dikenal sebagai murid yang ragu-ragu, tetapi dia membuktikan bahwa dia adalah seorang murid yang siap untuk mati bersama dengan Tuhan Yesus. Ya saudara, walaupun dia salah mengerti, menangkap apa yang disampaikan Yesus, tapi dia di satu apa yang diungkapkan dari isi hatinya menunjukkan bahwa dia seorang murid yang siap untuk mati. Puji nama Tuhan. Nah saudara, tadi di dalam ayat yang ke-25 dan 26, sekali lagi saya akan bacakan ayat 25 dan 26. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Percaya. Amin. Saudara, dari peristiwa perjumpaan Yesus dengan murid-muridnya dan salah satu Thomas yang tadi mengungkapkan ya ketidakmengertiannya, tetapi di situ kita menangkap ada satu kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesus bahwa apa saudara? Kita akan hidup selama-lamanya. Walaupun kita suatu kali kelak pasti akan mati, tetapi sesungguhnya kita akan hidup kembali, bangkit dan hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Nah saudara, inilah saudara yang sangat luar biasa. Kita adalah orang-orang yang akan mengalami kebangkitan dan hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan saudara, melalui ayat firman Tuhan ini juga ada banyak orang-orang yang diselamatkan. Orang-orang yang belum percaya pada Tuhan Yesus menjadi percaya pada Tuhan Yesus melalui perkataan yang keluar dari mulut Yesus. Firman Tuhan katakan bahwa setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah, setiap perkataan yang keluar dari mulut Yesus, itu adalah firman saudara. Dan firman itu ada sudah banyak sekali menyelamatkan jiwa-jiwa yang mereka belum percaya pada Tuhan Yesus. Karena mereka tahu bahwa suatu kelak mereka akan mengalami kematian. Tapi apakah mereka akan mengalami hukuman yang kekal, ataukah akan hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan Yesus? Wah, itu sesuatu yang luar biasa. Oleh sebab itu saudara, apa yang peristiwa yang dialami oleh Thomas ini menjadi satu kebenaran firman Tuhan, menunjukkan kepada kita bahwa kita akan hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus. Bagi siapa yang percaya pada Tuhan, dia akan mengalami kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Puji nama Tuhan. Bagian yang ketiga saudara. Bagian yang ketiga, Yesuslah satu-satunya jalan keselamatan. Yesuslah satu-satunya jalan keselamatan. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-6. Ya, saudara nanti bisa baca seluruhnya, tetapi saya akan ajak membaca Yohanes pasal 14 ayat yang ke-4 dan sampai ayat yang ke-6. Sekali lagi, ini adalah perkataan-perkataan Thomas ya waktu menyampaikan kepada Tuhan Yesus. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ, kata Thomas. Sekali lagi, kata Thomas kepada Tuhan Yesus. Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Saudara, Yesus ini luar biasa ya, seorang guru yang sabar. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara,
Ayat ini saudara kita harus hafal saudara. Karena ada banyak orang-orang yang belum percaya Yesus diselamatkan melalui perkataan Yesus ini saudara. Kata Yesus padanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Wah, puji nama Tuhan saudara. Saya sangat banyak sekali mendengar kesaksian, ya. Bagaimana saat mereka yang orang belum percaya Tuhan Yesus, yang sedang mencari jalan yang benar, sedang mencari jalan yang lurus, bagaimana supaya mereka bisa diselamatkan. Ya, dia berdoa, dia minta ditunjukkan jalan kebenaran yang akan menyelamatkan dia. Dan kemudian, ya, dia mendengar kalimat ini saudara. Dia mendengar kalimat ini, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saudara, ayat ini mengiang-iang pada mereka. Mengiang-iang pada mereka, dan suatu kali mereka berjumpa, ya, dengan satu gambar Yesus. Kemudian di situ ada tulisan ayat firman Tuhan ini. Dan kemudian, dia baru mengerti, inilah yang dimaksudkan jalan kebenaran dan hidup itu. Akhirnya orang itu menjadi percaya pada Tuhan Yesus. Saudara, sekali lagi saya ingin katakan saudara, melalui ayat Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 ini saudara, yang diawali, yang dimulai dari pertemuan Thomas dengan Yesus, keraguan Thomas, kepolosan Thomas, ya, keluguan Thomas. Dia berkata kepada Yesus dengan kalimat-kalimat yang lugu, tetapi justru itu membuat sesuatu yang luar biasa, di mana Yesus mengeluarkan satu firman saudara. Sekali lagi, setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah, setiap perkataan yang keluar dari mulut Yesus adalah firman. Dan firman itu menyelamatkan ada banyak orang yang menjadi percaya pada Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Dari sini kita melihat bahwa kita semakin dikuatkan, kita semakin diteguhkan bahwa Yesuslah jalan satu-satunya untuk orang memperoleh keselamatan. Ada bapak gereja kita Agustinus menulis, ya, ketidaktahuan ia atau ketidaktahuannya Thomas menjadi berkat bagi banyak orang. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan, ya. Ia atau Thomas yang meragukan agar kita percaya. Puji nama Tuhan. Thomas yang meragukan agar kita menjadi percaya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Nanti juga di bagian yang keempat kita akan melihat kembali saudara. Ya, saudara, sekali lagi, ini kita patut bersyukur saudara. Kehidupan Thomas, seorang murid Tuhan Yesus, telah menjadi berkat bagi kita. Dan melalui apa yang kepolosan Thomas itu, ia membawa ada banyak orang-orang menjadi percaya pada Tuhan Yesus. Saudara perlu renungkan lebih dalam lagi tentang apa perkataan-perkataan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini yang membawa banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Nah saudara, bagian yang keempat ini bagian yang sering kita mendengarnya, ya. Berbahagia karena tidak melihat. Sekali lagi, berbahagia karena tidak melihat. Yohanes pasal 20 ayat 27 sampai 29. Yohanes 20 ayat 27 sampai 29. Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus padanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Puji nama Tuhan. Saudara, ini yang sering dikenal tentang peristiwa Thomas dengan Tuhan Yesus pada waktu itu. Yang sering dikenal adalah yang ada di dalam Yohanes 20 ayat 27 sampai 29.
Thomas yang pada waktu itu tidak bersama-sama dengan murid-murid yang lain, dan murid-murid yang lain sudah menyaksikan sendiri dengan mata sendiri, melihat bahwa Yesus sudah bangkit dari kubur, bangkit dari kematiannya. Thomas tidak ada bersama-sama dengan mereka. Namun pada waktu itu murid-murid menyampaikan kepada Thomas, ya, dan Thomas sekali lagi yang dikenal sebagai orang yang ragu-ragu, orang yang tidak mudah percaya. Dia katakan, ya, selama aku belum mencucukkan jariku ke dalam luka tangannya dan bekas tombak di lambungnya, aku tidak akan percaya. Sampai saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Yesus harus menampakkan diri secara khusus kepada murid yang bernama Thomas ini, saudara. Puji nama Tuhan, luar biasa. Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang luar biasa, yang sabar, yang dia mengerti apa yang diinginkan oleh Thomas pada waktu itu, saudara. Dan akhirnya Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Puji nama Tuhan. Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Baru dia mengakui, baru dia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Allah yang sudah mati dan bangkit dari kematian. Puji nama Tuhan. Baru dia percaya. Kemudian kata-kata Yesus yang sangat indah, saudara, yang ini tentunya bagi kita semua. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Puji nama Tuhan, saudara. Thomas yang tidak percaya menjadi percaya. Thomas yang ragu-ragu menjadi mantap, saudara, percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, saudara, seperti tadi saya katakan, ya, Bapak gereja kita Agustinus dikatakan, ia atau Thomas meragukan agar kita bisa percaya. Haleluya. Thomas yang ragu-ragu dengan satu maksud, supaya kita semakin bisa percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang sudah bangkit. Kita adalah orang-orang yang berbahagia, saudara, karena kita tidak melihat, tetapi kita percaya. Puji nama Tuhan. Saya berharap, saudara, ya, apa yang dikatakan oleh Yesus, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Itu bukan hanya berbicara tentang peristiwa kebangkitan Yesus, ya, Yesus yang sudah mati dan bangkit, tetapi saya berharap, saudara, kita juga percaya akan segala apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Apa yang sudah disediakan oleh Tuhan Yesus. Janji-janjinya yang diberikan, yang disediakan bagi setiap kita yang percaya pada Tuhan. Walaupun kita belum melihat janji-janji itu, saudara, tetapi kita harus percaya. Jikalau saudara ingin dikatakan sebagai orang yang berbahagia, puji nama Tuhan, saya mau menjadi orang yang berbahagia. Karena saya mempercayai semua apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus bagi kita. Saya mau percaya dan saya adalah orang-orang yang berbahagia. Saudara tangkap seperti itu, saudara. Saudara tangkap seperti itu. Sebab saya percaya kita semua tentunya menginginkan menjadi orang-orang yang berbahagia. Puji nama Tuhan, saudara. Sekali lagi melalui renungan firman Tuhan pada hari ini, saudara, ada 4 hal yang perlu kita menjadi pesan-pesan bagi kita melalui firman Tuhan. Yang pertama, bahwa diingatkan saudara dan saya adalah murid-murid yang dipanggil oleh Tuhan Yesus, yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus, yang diutus untuk memberitakan Injil, yang sudah diberi kuasa untuk mengusir setan. Dan yang kedua, saudara, ya, bahwa ada satu pesan bahwa kita yang percaya pada Tuhan Yesus akan mengalami kehidupan selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus. Dan kita harus siap untuk menyerahkan nyawa kita bagi saudara-saudara kita yang belum diselamatkan. Puji nama Tuhan. Sekali lagi, kita akan mengalami kebangkitan dan kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, saudara,
Biarlah kita semakin percaya bahwa Yesuslah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada jalan yang lain untuk dapat seseorang diselamatkan selain hanya melalui Yesus. Sebab Yesus dengan jelas mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai ke surga kalau tidak melalui aku." Saudara, ini sesuatu yang sangat indah. Dan yang keempat, saudara, pesan yang keempat, saudara dan saya adalah orang-orang yang berbahagia. Karena kita tidak pernah melihat, tetapi kita percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Kita percaya akan segala janji-janji Tuhan yang sudah disediakan bagi kita, orang-orang yang percaya dan setia sampai akhir hidupnya. Puji nama Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan ini akan menjadi berkat bagi kita, menguatkan dan meneguhkan kita. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita berdoa. Sekali lagi, Bapa Surgawi, kami bersyukur, terima kasih. Melalui firman-Mu pada hari ini kami boleh dibangkitkan iman kami. Kami boleh sadar bahwa kami adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan, dikehendaki oleh Tuhan, diutus oleh Tuhan, dan diberi kuasa untuk mengusir setan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami pun juga rela Tuhan, siap untuk menyerahkan nyawa kami bagi orang-orang lain yang belum diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur Tuhan bahwa kami akan mengalami kehidupan yang kekal bersama dengan Engkau selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Tidak ada jalan lain selain di dalam Engkau seseorang boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah kami boleh memberitakan kabar baik ini pada orang lain, supaya mereka juga boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Dan kami bersyukur kami adalah orang-orang yang berbahagia. Karena kami tidak pernah melihat, namun kami percaya akan segala janji-janji Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami. Biar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bersama dengan Roh Kudus, kami dapat melakukan firman-Mu. Terpujilah namamu Tuhan. Segala roh-roh yang coba melemahkan kami tolak, kami singkirkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah saudara, ada sedikit pengumuman yang saya sampaikan. Ya. Yang pertama, mari tetap ikuti protokol kesehatan. Dimanapun saudara berada, 5M ya, terus lakukan. Saya percaya anak-anak Tuhan harus menjadi teladan. Anak-anak Tuhan harus menjadi panutan. Supaya bisa menjadi contoh bagi orang-orang di sekitar kita. Itu yang pertama. Saudara, kita tahu bahwa pandemi belum berakhir saudara. Masih ada di sekitar kita. Oleh sebab itu mari terus kita tetap disiplin melakukan protokol kesehatan. Dan yang kedua saudara, saya berharap saudara ikut ambil bagian bahwa di Malang ini sedang ada vaksinasi ya. Di Malang Raya, saya berharap saudara bisa mengajak 2 orang lansia dan kemudian saudara bisa bersama-sama ikut di vaksin saudara. Puji nama Tuhan. Saya berharap seluruh sidang jemaat di tempat ini pada akhirnya akan divaksin supaya kita semakin bertambah kekebalan tubuh kita, imun kita semakin meningkat, iman kita pun juga semakin meningkat. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Satu hal yang ingin saya sampaikan, ya saya akan ulang terus bahwa setiap minggu pertama ada perjamuan kudus. Setiap minggu pertama ada perjamuan kudus. Nah, di situ kita akan memberi kesempatan kepada Bapak Ibu ya yang sudah lanjut usia, silakan hadir bersama-sama untuk sementara 1 bulan sekali. Walaupun kita juga tentunya harus mengikuti protokol kesehatan dengan ketat, tapi untuk sementara 1 bulan sekali setiap perjamuan kudus. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.